Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Cinenagari Iriantorina dari kelas 1A Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat. Judul proposal penelitian yang saya ambil yaitu krisis komunikasi dalam keluarga yang berpengaruh pada anak. Tentunya, di dalam penyusunan proposal penelitian, setelah nama judul proposal penelitian, di bawahnya ada yang namanya daftar isi. Daftar isi itu tentang bab per subbabnya. Di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab kedua tentang pembahasan teori. Lalu selanjutnya di bab ketiga tentang metode penelitian. Di metode penelitian berisi tentang metode penelitian itu sendiri. Yang kedua tentang jenis penelitian. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Lalu yang keempat ada teknik analisis data. Kita akan membahas materi yang pertama dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dari latar belakang, kita akan membahas tentang krisis komunikasi dalam keluarga, yang artinya kondisi di mana hilangnya interaksi antara seluruh anggota keluarga dan cara berkomunikasinya tidak berjalan dengan baik. Maksudnya, kondisi dari krisis komunikasi ini menyebabkan interaksi antara anggota keluarga itu tidak ada sama sekali atau berkurang dari yang sebelum-sebelumnya, dan cara berkomunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi karena disebabkan kegiatan atau kesibukan masing-masing per anggota keluarga yang menyebabkan komunikasinya, interaksinya berkurang. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, hubungan yang merenggang, dan terciptanya rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain. Maksudnya, dampak dari krisis komunikasi di dalam keluarga menciptakan kesalahpahaman. Mengapa? Karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, itu saling tidak percaya karena tidak ada basa-basi atau setidaknya saling menyapa, saling menanya kabar. Nah, hubungan yang merenggang. Maksudnya, karena dari krisis komunikasi ini sendiri, tentunya kedekatan antara anggota keluarga itu sama sekali tidak berjalan dengan baik. Maksudnya, yang awalnya dekat sekali dengan peranggota keluarga seperti ayah atau ibu, dan karena krisis komunikasi keluarga ini merasa anggota keluarga itu jauh dan bahkan seperti satu rumah dengan orang lain. Nah, dan terciptanya rasa dan terjadinya konflik karena dari kesalahpahaman, hubungan yang merenggang, dan tidak percaya antara satu sama lain. Ini bisa menyebabkan masalah atau konflik, bisa menyebabkan masalah yang lebih besar ataupun sepele, kecil, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Nah, dari dampak krisis komunikasi dalam keluarga ini pun bisa berpengaruh pada kondisi mental dan perkembangan seorang anak ke depannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang topik atau judul proposal penelitian yang saya ambil. Yang pertama itu awal mula penyebab dimulainya permasalahan krisis komunikasi. Saya menganalisis bagaimana permasalahan krisis komunikasi dalam keluarga itu bisa terjadi, penyebabnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, apa saja dampak krisis komunikasi yang dirasakan oleh anak. Nah, maksudnya itu dari krisis komunikasi dalam keluarga itu, dampak yang dirasakan oleh anak itu seperti apa? Apakah berpengaruh dalam jangka panjang ataupun jangka pendek?
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan dari hasil yang ingin dicapai setelah penelitian itu selesai. Nah, tujuan penelitian itu berisi tentang pertama, menganalisis apa saja penyebab awal mula terjadinya krisis komunikasi dalam keluarga. Lalu yang kedua, menganalisis dampak apa yang dirasakan oleh anak dari pengaruh krisis komunikasi tersebut. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini tentunya banyak, tapi difokuskan untuk manfaat bagi penulis dan manfaat untuk pembaca. Nah, yang pertama, manfaat bagi penulis. Dari penelitian ini tentunya menambah dan memberikan wawasan terbaru tentang peran komunikasi dalam keluarga itu penting. Nah, lalu yang kedua, ada manfaat untuk pembaca. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan motivasi kepada keluarga bahwa tetap menjaga komunikasi dengan baik sampai ke depannya itu memberikan pengaruh juga yang baik untuk anak ke depannya. Kita akan membahas tentang bab 2, yaitu pembahasan teori. Pembahasan materi ini berisi ada 4, yaitu pengertian komunikasi, pengertian keluarga, pengertian komunikasi keluarga, dan permasalahan-permasalahan komunikasi di dalam keluarga. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Tentunya dalam kehidupan ini kita tidak jauh dari yang namanya berkomunikasi. Ada berkomunikasi dengan diri sendiri, ada yang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pengertian komunikasi itu sendiri adalah cara seseorang atau kondisi di mana seseorang menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lainnya, seperti komunitas, orang lain, organisasi, ataupun kelompok. Tujuan dari berkomunikasi itu sendiri adalah agar seorang dengan orang lain yang diajak berkomunikasinya dapat membuka pikiran atau bertukar pikiran tentang pesan dan informasi yang diterima oleh satu sama lain. Juga agar menambah wawasan dan pengetahuan baru dari berkomunikasi. Selanjutnya ada pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu individu atau kelompok yang bertempat tinggal di satu tempat yang sama atau di satu atap yang sama. Keluarga memiliki hubungan darah dan ikatan emosional yang sama. Dan terakhir, keluarga juga memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya ada komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga adalah proses di mana adanya interaksi antara orang tua dengan anak yang menggunakan kata-kata, bahasa tubuh, intonasi, serta tindakan untuk menciptakan komunikasi yang berjalan dengan baik. Yang terakhir ada permasalahan komunikasi di dalam keluarga. Masalah yang muncul di dalam keluarga itu banyak sebabnya dan apa yang menyebabkan komunikasi itu bisa muncul. Contohnya seperti penyebabnya itu dari eksternal ataupun internal. Dan juga penyebab lainnya adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan seperti gengsi ataupun penyebab lainnya yang menyebabkan adanya muncul permasalahan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya ada bab 3 tentang metode penelitian. Nah, di bab 3 metode penelitian ini yang pertama berisi tentang metode penelitian itu sendiri. Saya memilih metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus krisis komunikasi dalam keluarga yang banyak sekali saat ini. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nah, bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang kasus krisis komunikasi yang sedang terjadi.
Nah, saya juga akan menggali data yang lebih banyak melalui wawancara kepada anggota yang sedang mengalami kasus krisis komunikasi. Yang ketiga, ada subjek penelitian. Yang pertama ini saya menargetkan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis komunikasi keluarga. Nah, dan juga target kedua adalah kepada anak yang memiliki rentan usia dari umur 6 sampai 18 tahun. Dikarenakan banyak sekali anak yang mengalami kasus krisis komunikasi dari usia 6 sampai 18 tahun. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah wawancara kepada anggota keluarga yang sudah mengalami atau sedang mengalami krisis komunikasi keluarga, dan apa pendapat mereka tentang dampak dari krisis komunikasi tersebut, dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh anak yang mengalami kasus tersebut. Yang terakhir atau yang kelima ini adalah teknik analisis data. Setelah melakukan wawancara kepada keluarga yang bersangkutan, saya akan menganalisis pendapat-pendapat dan data yang saya peroleh untuk mengambil kesimpulan. Presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.